Shalom saudara, terpujilah nama Tuhan yang memberikan kita kehidupan di dalam segala sentuhan kasih dan kebaikan hingga rahmat yang ajaib di dalam segala kehidupan kita. Hingga pada pagi hari ini kita dapat mengucap syukur dalam renungan Alkitab. Sentuhan kasih Yesus yang membangkitkan. Saudara yang terkasih, sebelumnya kita mempersiapkan terlebih dahulu dari Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Ayat 13 sampai 14. Saudara, kota Nain terletak di ujung selatan pegunungan Hermon dengan pemandangan yang sangat indah. Tidak mengherankan jika kota itu disebut Nain yang artinya indah, bagus atau menggembirakan. Suatu hari di kota yang indah tersebut terjadi suatu pemandangan yang tidak indah. Apakah itu? Maut telah merenggut kehidupan salah seorang muda belia yang menjadi satu-satunya harapan ibunya yang tercinta, yang sudah janda. Saudara bisa membayangkan sendiri betapa sedihnya sang ibu. Pemuda itu diusung ke kubur bersama para pengusung dan sanak keluarganya. Mereka berjalan dengan perasaan sedih, galau, dan merasa sangat kehilangan. Tetapi tiba-tiba ketika sampai di ujung gerbang, masuklah juga serombongan orang banyak bersama Tuhan Yesus. Rombongan itu masuk dengan sukacita dan wajah berseri-seri karena mereka berjalan dengan Tuhan Yesus, sumber kehidupan itu. Ketika Yesus melihat rombongan yang berduka, khusus ibu janda itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Katanya, "Jangan menangis." Ia menyentuh pemuda tersebut dan berkata, "Bangkitlah." Perhatikanlah sentuhan Yesus dan perkataannya membawa perubahan besar bagi kehidupan pemuda tersebut. Bukti ini memberi penguatan kepada kita bahwa tidak ada kuasa alam atau sarana apapun yang mampu membangkitkan orang mati kecuali Tuhan Yesus Kristus sendiri. Maka bangunlah pemuda yang sudah mati itu dan diserahkan kepada ibunya. Betapa bahagianya seorang ibu ketika anak tercinta satu-satunya diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk melanjutkan kehidupan ini, untuk berkarya dan memiliki masa depan yang cerah. Di dalam gereja, terkadang penuh sesak dengan pemuda yang mati rohani, dan imannya karena hidupnya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berguna dan sia-sia, saudara. Mereka ke gereja, beribadah, tetapi perasaan yang mati. Tidak ada spiritnya. Hal ini ingin mengajarkan kepada kita betapa perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi, merasakan sentuhan kasih-Nya, dapat membangkitkan iman percaya kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami. Bangkitkanlah iman percaya kami melalui kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus di dalam segala keadaan, di dalam segala suka dan duka, di dalam segala pencobaan dan apapun yang sedang terjadi di muka bumi ini. Kami percaya Bapa, di dalam kuasa-Mu tidak ada yang mustahil bagimu. Jika Engkau sanggup membangkitkan orang mati 2020 tahun yang lalu, Bapa, Engkau juga berkuasa untuk zaman ini. Engkau sanggup juga menyembuhkan sakit penyakit, bahkan menyembuhkan sakit penyakit yang sedang ditakuti oleh umat manusia yang sedang merebak pada zaman ini. Kuasa-Mu tetap dan kekal sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam kuasa-Mu kami terlindungi, Bapa. Kuasa-Mu membangkitkan, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu menyembuhkan
dan kuasa-Mu penuh dengan kasih, Bapa. Kami berdoa kepadamu di dalam segala kasih, rahmat, dan kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.